Kalau misalnya ngomongin anime favorit gitu ya, aku mah jawabannya masih tetap sama, yaitu yang sebelumnya, yaitu Konoyo no Hatade Koi wa Uta Shoujo Yuno. Tapi nih, kalau misalnya ngomongin anime paling berpengaruh gitu ya bagi diriku sendiri gitu ya, itu mah ya tentu saja yang ini. Ya, jadi kali ini aku itu bakal bikin fan art dari anime ini ya, yaitu anime yang judulnya itu Ulysses Jan Dark Torenki no Kishi. Nah, kok bisa sih anime ini tuh kayak disebut paling berpengaruh gitu buat aku ya? Ya, jadi aku bakal jelasin untuk sekarang mah masuk dulu aja lah ke prosesnya. Nah, sebagai awalan gitu ya, aku itu sekitar berapa ya? 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Itu tuh aku masih kayak newbie banget ya, jadi nggak tahu apapun ya soal anime atau apapun itu. Pokoknya mah newbie banget, bener-bener newbie gitu ya. Taunya tuh aku mah tokusatsu gitulah. Kalau yang anime mah enggak. Nah, di saat itu tuh ada orang tuh yang sekarang itu sudah jadi main nakama gitu ya. Itu tuh kayak ngobrol-ngobrolin soal anime gitu. Nah, dimulai dari saat itu tuh gara-gara si main nakama ini tuh ngobrol sama orang lain tuh yang mana yang mereka itu nyambung soal anime, aku itu kayak jadi penasaran gitu. Nah, mulai dari saat itu aku itu kayak nyari-nyari lah soal anime, dan anime yang pertama kali aku tonton itu Isekai Smartphone. Ya, jadi yang paling pertama itu adalah Isekai Smartphone. Ya dulu mah aku mah enjoy aja gitu ya, tapi sekarang mah ternyata jelek aja animenya ya, pokoknya mah gitulah. Nah, pas sudah tamat tuh Isekai Smartphone tuh, aku itu mulai nyari lagi tuh, dan ketemulah yang ini nih, yaitu si Ulysses Jan Dark Torenki no Kishi. Mulai ketemu tuh, dan pas aku itu kayak nonton gitu ya sampai akhir tuh, dari awal sampai akhir, dan itu anjir dah bro, itu gila sih ya, itu keren sih. Nah, jadi tuh dari mulai aku itu kayak tamat nonton anime ini tuh, aku itu jadi mulai mengeksplor anime dari genre-genre lain lah. Jadi ya anime ini tuh memang jadi apa tuh, awalan yang bener-bener pas banget lah buat aku waktu itu tuh. Jadi gara-gara anime ini tuh aku jadi mulai mengeksplor lagi yang lain. Ya pokoknya mantap lah. Ya paling sebenarnya mah behind the scene awal mulanya tuh emang kayak gitu sih. Jadi simple doang ya. Nah, awal mulanya itu udah, sekarang waktunya bahas animenya. Oke, jadi yang bikin aku itu suka ya dari anime ini tuh, ya paling pertama tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah openingnya. I mean itu openingnya udah, wah anjir lah. Itu siapa coba yang bisa ngelupain intro dari openingnya itu, yang sangat absolut sinema anjir. Selain dari intronya juga ya, aku itu suka banget gitu sama konsep ceritanya ya. Ya itu kayak perang antara Prancis lawan Inggris kalau gak salah ya. Tapi kayak ada hubungannya, bukan ada hubungan, tapi kayak tambahan-tambahan fantasinya gitu. Jadi kayak ada batu bertuah lah, elixir kayak gitu. Pokoknya mah itu menurut aku mah emang menarik banget ya. Nah selain itu, aku juga suka nih sama si love interestnya si MC-nya ya, yaitu si Jan ya, love interestnya si Montmorency itu aku suka banget. Jadi kayak apa tuh, pas dia itu kayak normal gitu, dia itu emang ya gadis polos doang tapi pas dia itu kayak make kekuatan Ulyssesnya, itu 180 derajat sikapnya dan menurutku itu jujur keren tau, itu keren menurutku mah. Nah, salah satu lagi momen yang paling aku ingat gitu ya, yaitu pas momen kemunculan Ulysses hitam. Nah jadi kan si Jan itu Ulysses putih, ada juga Ulysses hitam. Nah ini tuh aku artnya tuh ngambil referensi dari situ. Jadi konsepnya itu si Jan itu kayak lagi ngelawan si Ulysses hitam. Nah tapi gara-gara si Ulysses hitam itu mentalin senjatanya si Jan, nah si Jan itu kayak terpaksa pakai tangan kosong buat ngelawan si Ulysses hitam tadi. Nah, konsepnya emang kayak gitu. Dan sama ini aku ada cerita yang agak lucu sih ya. Ya sebenarnya ini kan aku pas dulu itu kayak masih awam banget ya sama anime ya. Jadi kayak pas nonton ini tuh agak shock gitu ya. Ya sebenarnya alasan shocknya itu ya gimana ya? Ini agak spoiler sih, tapi ya gak apa-apa lah. Jadi di akhir-akhir terungkap
kalau misalnya musuh sebenarnya itu adalah sesosok dewa gitu ya. Nah, aku itu kayak agak kaget gitu. Nah, ini manusia ngelawan dewa gimana caranya anjir? Gimana itu? Kan secara apa tuh tingkatan aja itu udah beda banget ya tingkatannya ya. Nah, ada salah satu momen yang menurutku itu epic tapi agak ngagetin dikit gitu ya. Jadi pas si MC-nya itu bilang kalau sudah saatnya bagi manusia untuk memulai jalannya sendiri tanpa bantuan seorang dewa. Bro, itu what? What? Bro, itu jujur pas waktu itu aku kaget banget tau ya. Jadi kan ya sebenarnya mah sikap dari seorang dewanya itu emang udah kayak villain banget gitu ya. Tapi ya peran si dewanya itu emang menjaga kedamaian atau baik gitulah. Jadi aku bingung ini seriusan mau dikalahin tapi kalahinnya gimana? Ya pokoknya mah aku cukup shock banget lah. Soalnya kan dulu itu aku masih awam banget. Jadi ya konsep-konsep kayak manusia melawan dewa ini aku gak tahu kalau misalnya udah biasa banget di anime gitu ya. Jadi ya emang sungguh pengalaman yang mantep banget gitu ya. Nah ditambah itu kan pas aku itu udah tamat nonton anime ini gitu ya, aku itu mulai nyari anime lagi lah. Nah anime yang selanjutnya aku tonton itu judulnya itu Konosuba. Nah waktu itu kan kayak agak masih awam banget ya soal dewa-dewa ini tuh. Jadi aku pas nonton Konosuba bukannya malah lucu tapi kayak kasihan aja. Tuh gak sih? Kan itu si Aqua sama si Kazumanya jadi kayak miskin banget gitu ya. Aku mah jujur gak nangkep banget komedinya pas waktu itu gara-gara masih awam banget sama soal konsepnya itu. Jadi aku mah nontonnya itu cuma episode 1 udah terus. Aku mah ganti anime gara-gara itu. Wah, pokoknya dulu mah itu wah. Ya kalau sekarang mah jangan ditanya lah. Sekarang mah ya udah terbiasa gitu ya sama konsep yang kayak gitu. Ya jadi sekarang mah aman lah. Dan ya ini tuh ceritanya tuh emang si MC-nya tuh emang agak lolicon gitu sih. Soalnya kan ini si Jan-nya itu kayak masih gadis gitu ya. Dan si MC-nya tuh udah agak dewasa. Jadi ya emang agak lolicon dikit. Tapi menurutku ya itu mah gak terlalu jadi masalah lah. Soalnya ceritanya emang menarik lah. Jadi ya apa tuh konsep yang kayak gitunya tuh kayak terhalangi gitu lah sama cerita dan juga opening dan lainnya pokoknya mah yang udah aku sebutin tadi. Oke selesai. Dan ini gak tahu kalian nyadar atau enggak gitu ya. Ini kalau misalnya ada yang nyadar kayak ada yang beda gitu ya sama art yang aku bikin kali ini. Yaitu tuh karena di art ini aku itu kayak apa tuh bikinnya itu dalam kondisi serius gitu lah. Jadi gak kayak ini bikin art konten lah. Bikinnya tuh simpel doang lah. Enggak, aku mah gak kayak gitu. Jadi khusus kali ini aku itu kayak serius gitu lah mikirin konsep dan lainnya itu aku benar-benar serius. Kalau ditanya kok yang kemarin Konoyono HTD itu kayak biasa aja gak serius, ya karena aku itu kepikirannya baru sekarang Jadi ya itu kelihatan banget sih ya perbedaan antara aku itu kalau misalnya bikin simple sama pas serius itu kelihatan banget sih bedanya ya. Sumpah aku kepikirannya baru sekarang lah. Jadi ya yang udah mah ya udahlah, bodo amat lah. Jadi ya apapun itu terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.